Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan.
Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang direbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Terpuji nama Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita.
Di bulan Maret ini berkat Tuhan berlimpah-limpah. Semua saudara yang ada di rumah, mari bersama-sama meninggikan, mengagungkan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya, kita terus memuji Tuhan. Amin. hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan, pertolongan. Syukur hanya bagi-Mu ya Allah. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudus-Nya.
kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya, 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 Salam, salam integritas buat kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersukacita, masuk dalam ibadah kami di gereja, walaupun kami lakukan masih secara online. Namun untuk itu saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu dan kita percaya Tuhan pasti memberkati dan mengurapi kita satu persatu, memuliakan kita melalui keagungan Tuhan di dalam kita beribadah kepadanya. Bapa, kami juga mengucap syukur karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Karena firman-Mu akan Engkau teguhkan, Engkau mantapkan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh-Mu yang kudus tercurah bagi kami.
seluruh kami ada di bawah urapan kasih-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami. Karena kami datang hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memakainya, melakukannya di dalam kehidupannya. Dari ayat tersebut, saudara-saudara, saya mengambil tema yang menjadi renungan buat kita, yaitu penyakit rohani bagi orang percaya. Sekali lagi saya ulangi, saudara-saudara, penyakit rohani bagi orang-orang percaya. Hal yang dapat menjadi persoalan yang serius bagi orang percaya. Bukanlah ancaman yang datang dari luar diri kita sendiri. Seperti misalnya intimidasi. Perlakuan yang tidak adil. Rekayasa politik. Ataupun mungkin ancaman bom. Pembakaran gereja. Dan lain sebagainya. Namun kita tetap percaya, saudara-saudara. Allah kita yang daksa. Allah kita yang ada di pihak kita jauh lebih besar, jauh lebih kuat, lebih dahsyat dari seluruh persoalan-persoalan, dari seluruh ancaman-ancaman yang ada. Dan Dia pasti membela dan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Demikian juga saudara-saudara, adapun yang menjadi ancaman yang serius bagi kita orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, sesungguhnya adalah persoalan-persoalan yang muncul dari dalam diri kita, yang ada dari dalam hati kita. Dan persoalan-persoalan yang ada dari dalam hati kita ini, saudara-saudara, inilah yang pada pagi hari ini saya sebut sebagai penyakit rohani yang berbahaya bagi kita orang percaya.
apabila kita tidak dengan sungguh-sungguh dan hati-hati menjalani kehidupan kita yang banyak godaan-godaan dan tantangan-tantangan dalam hidup ini. Penyakit-penyakit rohani yang berbahaya ini diantaranya adalah yang pertama, saudara-saudara, jika kita tidak mampu lagi mempengaruhi, sehingga akibatnya kitalah yang dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keadaan, dipengaruhi oleh kuasa-kuasa lain di luar daripada kuasa-kuasa Allah sendiri. Kita bisa baca di dalam Matius 5 ayat 13 dan 16, di sana dikatakan kepada kita, saudara-saudara, kita ini sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita terpanggil menjadi garam dunia, terang dunia, yang memiliki kemuliaan Allah, untuk membawa orang-orang di luar kita kepada jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mempengaruhi hidup mereka melalui Injil, melalui firman Tuhan, agar mereka sadar bahwa di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada kebahagiaan hidup. Dan di luar Yesus Kristus tidak ada berkat yang dapat membawa kita kepada kehidupan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus hati-hati di dalam hidup ini. Karena bila kita gagal mempengaruhi orang lain, saudara-saudara, kita sendiri yang akan dipengaruhi. Kita sendiri yang akan rugi. Karena kalau sempat kita dipengaruhi dan meninggalkan Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sebagai contoh, saudara-saudara, banyak, saya katakan, ada orang-orang Kristen yang oleh karena situasi dan kondisi sudah dipengaruhi oleh dunia ini, sudah dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup, di mana mereka bekerja, yang seharusnya dia yang mempengaruhi, tetapi dia sudah dipengaruhi. Ada yang menjadi mualaf, saudara-saudara. Mereka menjual imannya dengan menukar imannya dengan jabatan-jabatan, dengan uang, dengan situasi, kondisi, dengan kesenangan-kesenangan yang akan didapatnya, yang hanya bersifat duniawi sementara saja, saudara-saudara. Untuk itu, saudara-saudara, biarlah kita tetap melekat kepada Tuhan. Biarlah kita tetap menjadi garam yang tetap asin, asli. Biarlah kita tetap menjadi terang, agar kita dapat menggarami, berfaedah, berguna. Seperti
Garam seperti terang yang menerangi kegelapan. Ada manfaat. Ada dampak yang dapat kita berikan bagi orang lain di mana kita berada dan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Yang kedua, saudara-saudara, penyakit-penyakit rohani yang berbahaya bagi orang Kristen, yaitu jika kita tidak tahu lagi berseru kepada Tuhan. Seharusnya kita orang percaya mengimani dan mengaminkan bahwa doa adalah nafas iman orang percaya. Tapi di saat-saat kita sudah jatuh di dalam kelemahan-kelemahan, sudah lupa dan melupakan sama sekali untuk berdoa kepada Tuhan. Di saat itu kita akan mengalami kemerosotan moral, kemerosotan iman, dan kemerosotan kemampuan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara, berseru kepada Tuhan Allah merupakan kunci untuk membukakan isi hati Tuhan, membukakan belas kasih Tuhan kepada kita orang yang percaya. Di dalam firman Tuhan kita tahu, saudara-saudara, doa orang percaya adalah merupakan benteng dan merupakan senjata bagi orang percaya seperti kita ini, saudara-saudara. Dengan doa kita dapat membentengi diri kita sendiri dengan kuasa-kuasa kegelapan yang mau menyerang kita. Doa adalah benteng yang paling mutakhir. Bahkan doa dapat dikatakan sebagai senjata orang percaya. Senjata untuk menaklukkan, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa setan iblis yang sering dan selalu mencari kesempatan untuk menggoda, menghancurkan kita. Karena di dalam firman Tuhan sendiri dikatakan, iblis adalah datang untuk mencuri dan menghancurkan orang percaya. Doalah satu-satunya alat Tuhan di dalam kehidupan kita, menolak, membentengi hidup kita. Bahkan dengan doa kita dapat memberikan serangan balik untuk kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghancurkan kita. Ingat saudara-saudara, selama kita masih tetap bertekun dan berseru kepada Tuhan, maka selama itu pula hidup kita ada dalam rahmat Tuhan. Sehingga kita dapat hidup berkemenangan. Seperti yang dikatakan di dalam Yeremia 33 ayat 3. Apabila kita tidak henti-hentinya berseru kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan akan turun kepada kita dan memberikan kemenangan di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Sebagai salah satu contoh yang jelas di dalam firman Tuhan dikatakan,
Di saat-saat Raja Hizkia dikepung oleh musuh-musuh bangsa lain untuk mau menghancurkan bangsa Israel. Dan pada saat-saat dia mengalami tumor ganas yang luar biasa yang akan mematikan dia. Tapi oleh karena dia datang ke tembok ratapan berseru kepada Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun. Bukan saja musuh-musuhnya dapat ditaklukkan karena pertolongan daripada Tuhan. Tapi tumor ganas, penyakit yang berbahaya di dalam hidupnya disembuhkan. Bahkan yang sangat menarik, saudara-saudara, umur Hizkia ditambahkan Tuhan 15 tahun lagi. Saudara-saudara, inilah hasil buah dari ketulusan doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Luar biasa, sungguh dahsyat Tuhan kita, saudara-saudara. Penyakit yang ketiga yang berbahaya yang bagi orang percaya yaitu jika kita memandang hidup dari sisi negatifnya. Bila kita memandang dari sisi negatif atau dari segi keburukannya saja, kekurangannya saja, saudara. Kita tahu bahwa cara kita memandang hidup ini sangat menentukan bagaimana sikap kita dalam menghadapi persoalan yang ada. Misalnya saudara-saudara, kalau kita memandang hidup ini secara negatif, maka kita akan cepat stres. Kita akan cepat putus asa. Bahkan mengambil jalan pintas yang tidak masuk akal. Jalan pintas yang merugikan diri kita sendiri, saudara-saudara. Maka sebagai orang percaya, kita harus memandang hidup ini dari segi positif thinking, saudara-saudara. Sehingga kita dapat menyikapi segala sesuatu dengan benar. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita memandang hidup ini dari kacamata iman, maka segala sesuatu, apakah itu persoalan-persoalan yang berat sekalipun, akan kita hadapi dengan benar. Karena kita yakin dan percaya Tuhan ada bersama kita, menolong kita untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Dengan jalan iman, saudara-saudara, kita percaya juga apapun persoalan permasalahan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Jalan keluar yang benar-benar menguntungkan bagi kita dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, penyakit-penyakit rohani yang berbahaya bagi kita orang Kristen, orang percaya. Jika kita mulai berjalan
dengan kekuatan sendiri. Di dalam Yeremia 7 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan bersama buat kita saudara-saudara. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Nah, di dalam Yeremia 17 ini jelas dia katakan kepada kita, saudara-saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini sangat banyak dan sangat sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Banyak orang percaya di saat mereka diberkati dengan luar biasa, mereka lupa bahwa keberhasilan mereka itu sendiri daripada Tuhan. Mereka menganggap itu adalah kelebihan mereka. Mereka menganggap itu adalah kekuatan mereka, kemampuan mereka sendiri, melupakan kemampuan Tuhan. Ingat, firman Tuhan tadi mengatakan, terkutuklah orang yang demikian. Nah, jadi jika kita mulai berjalan dengan kekuatan diri sendiri, kita akan mengalami masalah-masalah yang besar, saudara-saudara. Ingat, dunia ini memang jahat. Dunia ini penuh dengan ancaman-ancaman. Tapi kita tahu, jika tanpa Tuhan, kita pasti binasa. Tapi bila bersama dengan Tuhan, sekalipun keberadaan kita berada dalam lembah kekelaman, tapi hidup kita dijamin oleh Tuhan. Kita tetap aman, tetap hidup berkemenangan. Kita bisa melihat sebagai contoh Daud. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, saya bacakan saudara-saudara. Di dalam Mazmur 23 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu indah yang menghibur aku. Untuk itu, saudara-saudara, jaga dan peliharalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadikanlah hubungan kita memiliki hubungan yang sangat-sangat dekat, sangat baik dengan Tuhan. Hiduplah dengan kebenaran. Lakukanlah dan kerjakanlah segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Marilah kita berjalan tetap di jalan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang dianjurkan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan bahwa Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Tidak ada jalan yang baik, jalan yang benar-benar direstui Tuhan di samping di dalam Yesus.
tidak ada hidup yang berkemenangan di luar daripada Yesus. Nah, saudara-saudara, sebagai refleksi iman kepada kita dan sebagai kesimpulan daripada khotbah ini, saudara-saudara, ingat hal yang muncul dari dalam diri kita sebenarnya merupakan ancaman yang berbahaya bagi kita orang percaya. Karena itu kita wajib menjaga hati dan selalu mendekatkan kepada Tuhan. Biarlah hati kita tetap suci di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah suci adanya. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, tanpa kesucian yang ada di dalam hidup orang percaya, dia tidak akan dapat melihat Tuhan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, penyakit-penyakit rohani tersebut yang sudah kita bahas bersama harus diobati kalau ada di dalam hati kita, akan diobati kalau ada di dalam hidup kita, dan kita harus menyingkirkan dari hidup kita penyakit-penyakit tersebut. Hal-hal yang berbahaya ini obatnya hanya apabila kita hidup berintegritas, menjadi man of integritas di dalam Tuhan, maka kita akan bebas dari penyakit-penyakit rohani ini. Terakhir, saudara-saudara, ingat, jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan Allah akan membuat kita menjadi anak yang berkemenangan dan anak yang bebas dari penyakit-penyakit rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mendengarkan isi hati-Mu. Firman-Mu yang kami terima, kami percaya tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Tapi firman-Mu akan berkuasa mengubah hati kami, pikiran kami, hidup kami, menjadi hidup yang bebas dari penyakit-penyakit rohani yang sedang bertumbuh, berkembang, yang ada di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu ya Bapa, pakailah kami agar kami tetap kuat untuk mempengaruhi dunia ini. Dan bukan kami yang dipengaruhi, tapi oleh karena contoh, oleh teladan yang kami lakukan sebagai orang percaya, penyakit rohani kami tidak akan dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Demikian juga Bapa, kami percaya dengan kuasa dan kekuatan firman-Mu yang ada, yang kami terima hari ini. Kami tidak akan pernah berseru kepada kuasa-kuasa lain selain daripada kuasa Tuhan. Dan kami tetap akan dikuatkan memiliki doa yang benar, seruan hati yang pas untuk Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih juga Bapa, Engkau mengingatkan kami agar kami selalu memandang hidup ini dari segi yang positif,
Bukan negatif thinking yang merusak hidup kami sendiri, merusak hubungan kami, merusak citra kami di hadapan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tetap akan berjalan dengan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Karena Engkau katakan sendiri, jika orang mengandalkan kekuatannya sendiri, maka dia adalah orang yang terkutuk. Dan berbahagialah orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu ini akan menjadi berkat yang luar biasa, menjadi kekuatan, kemampuan kepada kami untuk sembuh dan menghindari penyakit-penyakit rohani kalau ada yang muncul dalam diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami datang berdoa, dan di dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu. Amin. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.